Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas mengenai konsep belajar dan pembelajaran mata kuliah psikologi dosen pengampu Ibu Wina Dwi Puspitasari MPD dari kelas 2A PGSD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nita Kartika dengan nomor MPM 2022100019, Rabeka Putri Aini dengan nomor MPM 2022100020, Dila Nurselawati dengan nomor MPM 2022100022, dan Neng Siska Francisca Alicia dengan nomor MPM 2022100018. Dengan ruang lingkup materi, yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yang ketiga, teori-teori belajar, dan yang terakhir, aplikasi teori belajar dalam pembelajaran. Langsung saja yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Materi pertama, hakikat belajar dan pembelajaran. Kalian tahu tidak, apa itu belajar? Pengertian belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Pengertian belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Winkel, belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Yang kedua, menurut James O. Whittaker, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Yang ketiga, menurut Dr. Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang keempat, menurut Herbert, belajar adalah suatu proses pengisian jiwa dengan pengetahuan dan pengalaman yang sebanyak-banyaknya dengan melalui hafalan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menurut Jamarah Saiful Bahri, belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Ciri-ciri dari perubahan perilaku hasil belajar. Yang pertama, perubahan yang disadari dan disengaja atau intensional. Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Begitu juga dengan hasil-hasilnya, individu yang bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Begitu juga pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah diperoleh itu akan menjadi dasar bagi pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berikutnya. Yang ketiga, perubahan yang fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang maupun masa mendatang. Yang keempat, perubahan yang bersifat positif. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan ke arah kemajuan. Yang kelima, perubahan yang bersifat aktif. Untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan. Yang keenam, perubahan yang bersifat permanen. Perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. Yang ketujuh, perubahan yang bertujuan dan terarah. Individu melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Dan yang terakhir, perubahan perilaku secara keseluruhan.
Perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata, tetapi termasuk memperoleh pula perubahan dalam sikap dan keterampilannya. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran? Pengertian pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lainnya. Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. Sehingga pembelajaran adalah proses cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Pengertian pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Duffy dan Ruhler tahun 1989, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang kedua, menurut Gagne dan Briggs, pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran menurut Atwi Suparman, yang pertama, respon-respon baru diulang sebagai akibat dari respon yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga dibawa pengaruh kondisi atau tanda-tanda di lingkungan siswa. Yang ketiga, perilaku yang timbul oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan akibat yang menyenangkan. Yang keempat, belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula. Dan yang kelima, belajar menggelarisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks seperti yang berkenaan dengan pemecahan masalah. Prinsip pembelajaran menurut Gagne yaitu yang pertama, menarik perhatian, yaitu hal yang menimbulkan minat siswa dengan mengemukakan sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi, atau kompleks. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran adalah memberitahukan kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah selesai mengikuti pelajaran. Yang ketiga, mengingatkan konsep atau prinsip yang telah dipelajari adalah merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah dipelajari yang menjadi prasyarat untuk mempelajari materi yang baru. Yang keempat, menyampaikan materi pelajaran, yaitu menyampaikan materi-materi pembelajaran yang telah direncanakan. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing proses atau alur berpikir siswa agar memiliki pemahaman yang lebih baik. Yang keenam, memperoleh kinerja atau penampilan siswa. Siswa diminta untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari atau penguasaannya terhadap materi. Yang ketujuh, memberikan balikan. Maksudnya, memberitahu seberapa jauh ketepatan performance siswa. Yang kedelapan, menilai hasil belajar. Memberitahukan tes atau tugas untuk mengetahui seberapa jauh siswa menguasai tujuan pembelajaran. Dan yang kesembilan, memperkuat retensi atau transfer belajar, merangsang kemampuan mengingat-ingat dan mentransfer dengan memberikan rangkuman, mengadakan review, atau mempraktekkan apa yang telah dipelajarinya. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri seseorang dan dapat mempengaruhi terhadap belajarnya. Sebab karakteristik setiap orang berbeda satu sama lain, sehingga merespon faktor yang ada di luar atau lingkungan dengan cara berbeda pula. Faktor internal dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Faktor fisiologis.
Faktor fisiologis meliputi keadaan jasmani yang sehat atau cacat yang akan mempengaruhi cara merespons seseorang terhadap lingkungannya. A. Sehat berarti dalam keadaan baik pada tubuhnya dan bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang akan mempengaruhi hasil belajarnya. B. Cacat tubuh yaitu kurang sempurnanya badan atau tubuhnya. Keadaan cacat tubuh akan mempengaruhi hasil belajar seseorang, sehingga harus bersekolah pada pendidikan khusus. Yang kedua, proses kelelahan. Kelelahan seseorang dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan timbulnya rasa ingin membaringkan tubuh, lemah lunglai, pucat. Kelelahan rohani terlihat adanya kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Ketiga, faktor psikologi. Faktor psikologis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belajar, antara lain meliputi faktor inteligensi, emosi, bakat, motivasi, dan konsentrasi belajar. Faktor eksternal. 1. Lingkungan keluarga. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar. Ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga atau letak rumah, pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. 2. Lingkungan sekolah. Dalam lingkungan ini terdapat guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. 3. Lingkungan masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu tentang teori-teori belajar. Pertama ada teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman yang dialami peserta didik. Teori ini memandang orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, stimulus dan respon harus dapat diamati dan diukur. Teori ini sesuai diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominansi peran orang dewasa dalam proses belajarnya. Selanjutnya yaitu teori belajar Thorndike. Salah seorang pendiri aliran tingkah laku teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan atau gerakan, dan respon. Teori belajar behavioristik ini khususnya menurut Thorndike adalah perubahan tingkah laku melalui stimulus dan respon. Perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret dapat diamati atau yang non-konkret tidak bisa diamati. Perubahan tingkah laku dibentuk sesuai dengan keinginan lingkungan karena individu merespon sesuai dengan stimulus yang diberikan. Selain itu, respon yang diberikan akan baik jika seseorang tersebut sudah siap dalam menerima stimulus, sehingga menimbulkan kepuasan bagi diri individu itu sendiri. Untuk mendapatkan hasil belajar yang baik berupa perubahan tingkah laku, maka seyogianya pemberian stimulus sering dilakukan berulang kali, agar respon yang diberikan juga semakin baik. Di sini juga Thorndike mengemukakan bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum berikut, yaitu pertama, hukum kesiapan, yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu, sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Yang kedua yaitu hukum latihan. Semakin sering suatu tingkah laku diulang atau dilatih, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga yaitu hukum akibat, yaitu hubungan stimulus dan respon cenderung diperkuat apabila jika berakibat menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan.
Selanjutnya, teori belajar Ivan Petrovich Pavlov. Bagi kalangan akademisi, nama Pavlov sangat terkenal dengan karyanya tentang pengkondisian klasik atau classic conditioning atau substitusi stimulus. Menurutnya, tingkah laku merupakan rangkaian refleks berkondisi, dengan kata lain refleks atau refleks, terjadi setelah adanya proses kondisi. Classic conditioning, pengkondisian atau persyaratan klasik, ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari contoh tentang percobaan dengan hewan anjing, bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Selanjutnya ada teori belajar Burrhus Frederick Skinner. Karya tulisannya yang paling terbaru berjudul About Behaviorism. Dengan tema pokok adalah bahwa penggunaan konsekuensi menyenangkan maupun tidak menyenangkan untuk mengubah perilaku yang disebut perkondisian atau operant conditioning. Teori operant conditioning merupakan teori yang telah mencapai tahap penyempurnaan dari sekian teori pada rumpun psikologi behaviorisme. Teori ini dirintis oleh Skinner. Hasil penelitiannya terhadap tikus dan merpati yang ditempatkan dalam sebuah kotak hasil modifikasi yang disebut kotak Skinner. Hasil eksperimennya membuahkan prinsip pembelajaran terpenting, yaitu perilaku perubahan atau berubah sesuai dengan konsekuensi langsungnya. Dalam arti konsekuensi menyenangkan bisa memperkuat menambah frekuensi suatu perilaku, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan memperlemah bahkan akan menghilangkan frekuensi suatu perilaku. Menurut Skinner, dalam pengajaran pertama sekali dilakukan oleh seorang guru adalah menentukan kerangka utama perilaku yang tepat dan yang ingin dibentuk. Perilaku itu didorong melalui petunjuk yang bersifat instruksional, lalu perlahan dorongan itu dihilangkan. Berikut teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif berpendapat bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar dianggap melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori belajar kognitif lebih menekankan arti penting proses internal mental manusia. Teori ini berpendapat bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman dan bukan sekedar perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Tingkah laku manusia yang tidak tampak tak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental, seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengetahuan dan pengalaman ini tertata dalam struktur kognitif. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru diadaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Berikut ada teori Gestalt. Gestalt artinya susunan atau konfigurasi atau bentuk pemahaman antara situasi perangsangnya. Dalam teori Kohler, menekankan pentingnya proses mental yang didasarkan pada anggapan bahwa subjek itu bereaksi pada keseluruhan yang bermakna. Kohler mengemukakan adanya hukuman transformasi dan hukum organisasi persepsi yang merupakan kunci untuk memahami belajar. Di samping itu juga mengemukakan konsep pemahaman atau insight. Belajar dirumuskan sebagai konstelasi stimulus, organisasi, dan reaksi. Dasar bagi teori Gestalt adalah bahwa subjek bereaksi dengan keseluruhan makna dalam kesatuan. Posisi Gestalt bermula dari konsep Gestalt kualitas bentuk yang dideskripsikan oleh Christian von Ehrenfels pada tahun 1890.
Istilah ini merujuk kepada kualitas yang dimiliki oleh soneta atau lukisan yang tidak berada dalam catatan warna dan kata tersendiri. Dengan kata lain, melodi yang dimainkan dalam kunci lain atau catatan individu yang berbeda dianggap sebagai melodi yang sama. Berikut menurut pandangan Gestalt, menggambarkan organisasi perseptual merupakan kunci untuk memahami pengetahuan. Ada 4 hukum utama yang menyoroti organisasi persepsi situasi stimulus seseorang didefinisikan oleh Wertheimer 1938. Tiap-tiap hukum menggambarkan ciri-ciri bidang visual yang mempengaruhi persepsi. Karakteristik ini antara lain yaitu pertama, proximity, merupakan saling kedekatan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Yang kedua, similarity, merupakan karakteristik bersama, misalnya warna. Yang ketiga yaitu open direction, kecenderungan elemen-elemen untuk melengkapi satu pola tertentu. Yang keempat adalah simplicity, faktor-faktor yang menentukan persepsi kelompok dari elemen-elemen yang terpisah. Hukum perseptual organization selaras dengan hukum umum Paragnans, yaitu bahwa peristiwa-peristiwa psikologi cenderung bermakna dan lengkap dan hukum sebelumnya mempengaruhi kelengkapannya. Selanjutnya yaitu teori belajar David Ausubel. Teori Ausubel tentang belajar adalah belajar bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru dengan konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Berdasarkan teori Ausubel, dalam membantu siswa menanamkan pengetahuan baru dari suatu materi, sangat diperlukan konsep-konsep awal yang sudah dimiliki siswa yang berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. Menurut David P. Ausubel, secara umum kelemahan teori belajar adalah menekankan pada belajar asosiasi atau menghafal, di mana materi asosiasi dihafal secara arbitrase. Padahal, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki dalam struktur kognitifnya. Ausubel memisahkan antara belajar bermakna dengan belajar menghafal. Berikut adalah teori belajar Robert M. Gagne. Menurut Gagne 1979, belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Dengan belajar, seseorang akan memperoleh keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Semua ini merupakan tingkah laku sebagai hasil belajar yang disebut dengan kapabilitas. Kapabilitas ini timbul melalui stimulasi yang berasal dari lingkungan dan proses kognitif yang dilakukan oleh orang yang belajar. Dengan demikian, belajar dapat diartikan sebagai proses kognitif yang mengubah sikap stimulasi lingkungan. Selanjutnya, Gagne menyatakan bahwa belajar melibatkan 3 komponen, yaitu kondisi internal, kondisi eksternal, dan hasil belajar. Belajar merupakan interaksi antara kondisi internal peserta didik yang berupa potensi dengan kondisi eksternal yang berupa stimulus dari lingkungan melalui proses kognitif peserta didik. Dengan proses kognitif ini akan berbentuklah kapabilitas atau kecakapan atau kemampuan sebagai hasil belajar yang meliputi informasi verbal, keterampilan intelektual, siasat, kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. Teori belajar humanistik. Teori humanisme merupakan konsep belajar yang lebih melihat sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi untuk mencari dan menemukan kemampuan dan mengembangkan kemampuan tersebut. Teori belajar humanistik sifatnya sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan dan bertujuan untuk memanusiakan manusia itu sendiri, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Tujuan humanisme dijabarkan sebagai perkembangan aktualisasi diri manusia autonomous. Dalam humanisme, belajar adalah proses yang berpusat
pada siswa dan dipersonalisasikan, dan peran pendidik adalah sebagai seorang fasilitator. Selanjutnya, teori belajar Abraham Maslow. Humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang bebas dalam menentukan perkembangan dirinya menjadi manusia yang sehat mental bila ia mendapat kesempatan, sehingga ia dapat berperilaku optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Manusia dianggap sebagai makhluk bermartabat dan bertanggung jawab yang memiliki potensi-potensi yang perlu diusahakan pengaktualisasiannya. Tujuannya akhirnya adalah agar individu dapat mengembangkan kemanusiaannya secara penuh. Abraham Maslow mengemukakan hal yang sama dalam teorinya tentang motivasi manusia yang tercantum dalam bukunya Motivation dan Personality. Ia mengemukakan bahwa manusia memiliki sejumlah kebutuhan yang terbentuk secara hierarki dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan meta. Untuk teori belajar yang terakhir yaitu ada teori belajar Carl Rogers. Salah satu ranah ide Rogers masih terus memiliki banyak pengaruh adalah dalam peraihan tujuan. Menetapkan dan meraih tujuan adalah suatu cara manusia untuk mengatur kehidupannya supaya dapat memberikan hasil yang diinginkan dan menambah arti pada kegiatan sehari-hari. Menetapkan tujuan merupakan hal yang mudah, namun menetapkan tujuan yang tepat dapat menjadi lebih sulit daripada kelihatannya. Dalam pandangan Rogers, lingkungan mempengaruhi kecenderungan, pengalaman, dan interpretasi terhadapnya menguatkan atau merintangi usaha bertumbuh. Seiring perkembangan, individu menjadi lebih menyadari diri dan fungsi mereka atau pengalaman diri. Teori belajar humanistik Rogers pada buku Freedom to Learn, yaitu satu, manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Belajar terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid relevan dengan hal-hal tersendiri. Kedua, yaitu adanya perubahan belajar dalam hal dirinya sendiri yang mengancam dan ditolak. Ketiga, belajar dengan penuh makna diperoleh siswa dengan mengerjakan. Siswa dilibatkan di proses pembelajaran dan ikut dalam proses belajar itu. 4. Aplikasi teori belajar dalam pembelajaran. Aplikasi teori behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran yaitu aliran psikologi belajar yang sangat besar mempengaruhi arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan juga pembelajaran hingga kini adalah aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respons atau perilaku tertentu dapat dibentuk karena dikondisikan dengan cara tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukuman-hukuman. Aplikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran. Tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Sedangkan kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu A. Siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. B. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. C. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa maka
proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. D. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu mengaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si belajar. E. Pemahaman dan retensi akan meningkatkan jika materi pembelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Aplikasi teori konstruktivisme dalam kegiatan pembelajaran, yaitu aplikasi teori belajar konstruktivistik dalam proses pembelajaran dapat menggunakan beberapa metode belajar, seperti penjelasan atau bisa disebut juga dengan ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan bermain peran. Pada teknik penjelasan atau ceramah, guru menjelaskan tentang suatu materi pelajaran kepada siswa agar siswa mengetahui apa yang akan dipelajarinya. Pada teknik tanya jawab, sebelumnya kegiatan inti dalam suatu pembelajaran berlangsung, guru dan siswa dapat melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan atau yang akan disampaikan. Hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi tersebut dengan memanfaatkan pengetahuan awal atau dasar yang dimilikinya. Pada teknik diskusi, siswa mendiskusikan dengan siswa lainnya dan guru mengenai materi pelajaran tersebut. Metode penugasan merupakan suatu cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa. Penggunaan metode ini memerlukan pemberian tugas dengan baik ruang lingkup maupun bahannya. Pelaksanaannya dapat diberikan secara individual maupun kelompok. Metode pemberian tugas ini juga dapat dipergunakan untuk mendukung metode pembelajaran yang lainnya. Aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Pandangan ini menghasilkan Programmed Instruction Dick and Curry dalam Ahmadi dan Widodo tahun 1991-227 bahwa pendekatan humanistik diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa para siswa akan maju menurut iramanya sendiri dengan suatu perangkat materi yang sudah ditentukan lebih dulu untuk mencapai suatu perangkat tujuan yang telah ditentukan pula, dan mereka bebas menentukan cara mereka sendiri dalam mencapai tujuan mereka sendiri. Dalam pendidikan, humanistik mempunyai perhatian yang murni dalam pengembangan anak-anak dan perbedaan-perbedaan individual. Dan yang kedua yaitu ada perhatian yang kuat terhadap pertumbuhan pribadi dan perkembangan siswa secara individual. Tekanan pada perkembangan secara individual dan hubungan-hubungan manusia ini adalah suatu usaha untuk mengimbangi keadaan-keadaan baru yang selalu meningkatkan atau dijumpai oleh siswa, baik dalam masyarakat atau lingkungan rumahnya.